Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada praktikum hari ini kita akan membuat aplikasi sederhana, yaitu pendataan fakultas. Di mana di dalam pendataan fakultas itu nanti bisa menambahkan data, merubah data, menghapus data, dan menampilkan data. Baik, langsung saja. Yang pertama, seperti biasa, kita buat project baru ya. Nah, di sini saya kasih contoh yang NetBeans versi 7. File, new project. Oke, pilih di kategorinya Java ya. Kemudian projectnya Java application. Next. Nah, contoh di sini saya menyimpan nama projectnya di direktori PBO2 2022. Kemudian di sini saya kasih nama projectnya misal JDBC dasar. Apa singkatannya JDBC? Java Database Connectivity. Oke. Ini kita buang, jadi create main class-nya nggak usah. Ketika dibuat projectnya benar-benar masih polos, nggak ada file-filenya yang lain ya. Kemudian finish. Ya, selanjutnya kita siapkan paket-paket apa saja yang diperlukan ya. Pertama, klik new Java paket. Saya kasih nama misalkan main. Main di sini artinya utama ya. Direktori utama. Kemudian klik kanan new Java paket lagi, misalkan fakultas. Untuk data fakultas misalnya. Kemudian di sini kita bisa buat lagi prodi untuk data prodi. Kemudian di sini kita bikin lagi misalnya tes buat ngetes untuk apa namanya sebelum implementasi ya. Sebelum implementasi. Tapi ini bisa dipakai, bisa enggak ya. Baik, selanjutnya kita buat dulu koneksi ke database. Jangan lupa sebelum kita melakukan koneksi ke database, pastikan untuk database yang akan kita gunakan harus dalam harus dalam keadaan on. Harus dalam keadaan menyala. Oke, di sini saya pakainya SAMPP control ya, pakai SAMPP versi 8, PHP versi 8 ya. Oke, di sini kita yang harus aktifkan apa? Pertama, ya Apache itu untuk HTTPS ya atau HTTP. Oke, kita bisa pakai nanti untuk menggunakan phpMyAdmin. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah MySQL itu apa? Database. Oke. Jadi dua ini dinyalakan. Pastikan ini udah warna hijau. Kalau warna hijau berarti sudah Oke, kita quit aja. Kita coba testing melakukan koneksi di Java NetBeans. Nah, sebelumnya sudah pernah. Kalau misalkan belum pernah, ini misalkan dalam keadaan hapus ya, delete. Nah, kita bisa dari sini. Ya. Atau ininya misalkan belum ada misalkan. Nah, klik kanan new connection. Nah, pilih drivernya apa? MySQL. Next, kemudian hostnya localhost, database-nya DB, misalkan kampus ya. Nanti kita tabelnya kondisikan aja ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Remember password, test connection. Oke, connection success. Berarti koneksi next. Kemudian Oke. Kita cek tabel yang sudah ada tabel fakultas, tabel mahasiswa,
tabel prodi. Oke, nanti untuk fakultas saya mau hapus tanggal input ya. Atau enggak juga nggak apa-apa deh. Karena tanggal input kan kita nggak input dari aplikasi ya. Dia nginputnya secara otomatis. Oke, baik. Jadi ini kita implementasikan dari mata kuliah basis data 2 yang sudah kalian buat. Dan nanti kalau yang belum buat, kan ada prodi SI yang sudah belajar basis data, silakan dibikin aja. Kemudian di main kita buat Java kelas baru namanya koneksi. Oke. Ini otomatis order receipt ulang IN. Ini bebas aja mau dikasih atau enggak ya. Kemudian kita buat variabel, mendeklarasikan variabel connection. Ya, private static connection. Nah, di sini kan belum ada importnya ya. Kita pilih connectionnya yang import java.sql yang ini ya. Awas jangan salah. Nah, nanti langsung import java.sql. Misalkan nama variabelnya connect database. Titik koma. Kemudian kita membuat fungsi utama, membuat metode fungsi utama, membuat metode fungsi koneksi ke database untuk dipanggil ke kelas, ke file kelas yang lain. Oke. Kalau kita mau bikin function gimana caranya? Nah, ini functionnya function public, berarti public static, kontrol spasi ya, static connection. Kalau function itu langsung connection. Terus misalkan dapat koneksi. Terus kemudian nih returnnya adalah connect. Ya, perhatikan jangan ngobrol ya, disimak. Oke. Return connect database. Kita akan buat dulu string URL-nya. URL-nya misalkan untuk melakukan koneksi ke database itu pakai JDBC, kemudian MySQL, kemudian localhost db underscore kampus titik com string user root string password sama dengan kosong ya. Oke. Kemudian kita panggil connect database sama dengan refer manager, pakai yang java.sql ya, titik get connection. Nah, pilih yang ini, yang URL user dan passwordnya. URL user dan passwordnya. Nah, kita cek di sini pakai yang ini. Kayak ini aja deh. Nah. Terus kita bisa ngecek di sini untuk sistem titik out titik terhubung atau belum gitu kan. Misalkan kita kasih keterangan koneksi ke DB MySQL berhasil. Kalau gagal berarti kita taruh di sini.
Oke, kita bisa lakukan tes koneksi di sini ya. Kemarin dulu nama kelasnya apa ya? Tes DB ya. Tes CRUD. Tes CRUD aja deh, nggak apa. Oh ya, ini bukan kelas, harusnya main kelas ya. Public static void privat static test koneksi. Ada yang lewat, privat static void. Connection titik java titik SQL connect koneksi titik dapat koneksi. Kayak gini bukan sih buat ngetes? Coba dulu ya, kita panggil tes koneksi. Clean and build. Nah, itu ada error. Errornya apa kira-kira? Koneksi ke DB MySQL gagal. No suitable driver found. Kenapa? Ya, drivernya belum ditambahkan. Berarti kita tambahkan dulu di sini. Cari MySQL. Kita running lagi. Ya, koneksi ke DB MySQL berhasil. Oke. Kalau sudah berhasil koneksinya, ini bakalan kita pakai ke kelas-kelas yang lain ya. Nah, selanjutnya kita buat Java kelas Pojo. Apa itu Java kelas Pojo? Java kelas Pojo itu Java file yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan kelas lah lain, tapi dibutuhkan kelas, tidak membutuhkan tapi dibutuhkan. Ya, dia berdiri sendiri. Oke, klik kanan di fakultas, new Java class, namanya fakultas. Ini kita cek ada apa saja di sini. Privat, integer, ID, fakul. Oke, terus kode fakultas itu termasuknya apa? String. Kode terus nama fakul. Terus kode nama terus tanggal. Tanggal boleh ditampilkan, boleh enggak lah, atau enggak usah aja lah dulu ya, 3 aja dulu. Nah, kita bikin konstruktor. Nah, bikin konstruktor kayak gini, terus kita masukkan lt insert ya, atau klik kanan insert code, masukkan getter setternya semua, pilih semua. Nah, getter setter dimasukin, nanti Java class. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan Java class Pojo? Kalau sudah, kita buat
Java implement apa Java interface. Klik kanan new. Nah, ini ada Java interface. Namanya fakultas DA. Oke. Pertama kita membuat metode fungsi input data. Fakultas insert. Terus membuat metode fungsi ubah data. Fakultas update seperti ini ya. Dengan membuat metode prosedur hapus data. Void di sini misalkan namanya delete. Terakhir membuat metode fungsi tampil semua data. Oke. Sudah selesai untuk fakultas DAO. DAO itu apa singkatannya? Data Access Object. Selanjutnya kita bikin kelas lagi yang baru, Fakultas DAO Implement. Boleh disingkat, boleh enggak. Oke, ini saya langsung aja implement. Ini panggil implement Fakultas DAO. Nah, nanti dia minta implement all abstract, klik aja. Tadi ya. Oke, pertama di paling atas di sini kita deklarasikan variabel preferred statement. Pakai yang ini. Prep stmt. Statement, pilih yang java.sql stmt. Oke. Gimana, ada yang ditanyakan? Lanjut. Untuk insert kita buat dulu query-nya. Ini string, boleh namanya query, boleh SQL ya. Query untuk insert gimana perintahnya? Insert into, terus tabel fakultas, terus buka kurung, tutup kurung, kode fakultas, terus koma, nama fakultas. Udah ya? Cuma 2 ya. Tanggal inputnya otomatis kan? Oke. Values ada berapa parameter? 1, ini cuma 2. 2 dong. Return F. Oke, kemudian prep statement sama dengan koneksi
dapat koneksi titik prepare statement, pilih yang ini. Nah, query. Kita pakai yang tengah, yang atas. Nah, ini aja. Jadi biar fungsi returnnya di bawah, ininya di atas. Terus ini kan parameternya 2, berarti yang harus kita panggil 2 parameter inputan web statement titik set string. Kode fakultas tipe datanya apa? Set string. Indeks ke-1, f titik get kode fakultas. Karena yang mau diinput kan kode fakultasnya kan? Berarti yang didapat nilai kode fakultas. Oke. Terus setelah kode fakultas, nomor 2-nya adalah nama fakultas. Gampang kan? Gampang sekali. Prepare statement, execute, update. Terus kita kasih keterangan J option kalau berhasil disimpan, J option pen titik show message, dialognya ini aja. Nul, data berhasil disimpan. Oke, paham ya? Gampang kan? Oke. Kemudian untuk update string query, namanya string query lagi deh. Berarti apa perintahnya? Update tbl fakultas set kode fakultas sama dengan tanda tanya, koma, nama fakultas dengan tanda tanya, where ID fakultas sama dengan tanda tanya. Tanda tanya itu inputan ya. Return F. Ini sama prepare statement sama dengan koneksi titik dapat koneksi titik prepare statement. Itu kan gampang kan? Nah, kita try catch lagi yang atas. Oke, ini berarti prepare statementnya yang mana? Titik set string indeks ke-1 f titik get kode, karena nanti yang diupdate kode fakultas ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga diupdate berdasarkan apa? ID tipe datanya apa? Integer. Ketiga f titik get ID. Get, oke. Selesai ya. Terus jangan sampai lupa ketinggalan preferred statementnya di execute update. Kemudian di option pen show data berhasil diubah. Oke, insert sudah, update sudah, sekarang deh seperti biasa string query sama dengan delete from, nama tabelnya apa? Tabel underscore where ID fakultas sama dengan tanda tanya. Oke, titik koma. Nah, delete-nya pakai prepare statement juga sama dengan koneksi seperti biasa titik dapat koneksi. Terus
Ya, prepared statement cari yang ini ya. Untuk delete parameternya ada berapa? Dari mana dua? Hah? Apa? Duka. Hiji. Satu, karena ini parameternya tanda tanya ini. Ya kan? Ya. Yang tanda tanya itu parameter ya. Execute up. C option. Data. Oke, selesai. Kemudian get all. Get all-nya list fakultas apa? List lagi sama dengan new array list return list. Nah, string query-nya select bintang from tabel. Udah kan? Kayak gini aja kan? stmt statement ya, sama dengan koneksi titik dapat koneksi titik create statement. Terus result setnya, oh sorry, ini try catch dulu. Try catch-nya pakai yang atas. Di bawah stmt apa? Result set apa? RS terus stmt titik execute query. Oke. Masukkan ke dalam pengulangan while rs titik next. Ya, di mana di dalam while next itu adalah ya ada buatan fakultas F sama dengan new fakultas. Apa aja yang ditampilkan? F titik set rs titik get result set. Result set itu untuk fungsi memanggil apa namanya data yang di database, data fieldnya. Terus f titik set kode rs titik get, kalau kode tipe datanya apa? String. Terus nama.
baru list titik add-nya dipanggil. Oke, berarti ini sudah semua untuk fakultas DAO implement. Selanjutnya kita akan coba test group nanti di sini ya, menampilkan data. Oke, contoh menampilkan data privat, static, tampil data. Ya, privat, static, void, tampil data. Ya, list fakultas, sorry, new fakultas DAO IMPL, kontrol spasi 2 kali ya, fakultas DAO IMPL titik get all. Terus kita masukkan ke dalam pengulangan for, ini F aja, terus sistem, ini ngetes aja ya, saya ngambil salah satu aja boleh kan, misalkan yang mau ditampilkan nama fakultasnya aja. Kalau mau semua ya masukin aja semua ya. Ini nama fakultas. Kalau ngantuk tuh nanti salah ngetik ya. F titik get nama fakultas. Oke, kita coba running. Clean and build dulu. Ini buat ngetes doang ya. Ya, berhasil ya, ada ya. Oke. Untuk ngetes input, ini ada ilmu komputer, kedokteran, keguruan, dan ilmu pendidikan. Terus kita coba tes. Jadi ini buat konsep dasar ya, konsep dasar menampilkan data. Nah, kita mau coba contoh input data. Nah, nanti tugas kalian yang tesnya nggak usah langsung bikin yang GUI-nya aja ya. Ini mah supaya kalian bisa lebih paham dasarnya gitu kan. Nah, kalau input data berarti kita panggil dulu fakultasnya F ya. Nah, terus yang diinputkan kode ya, set kode misalkan 001, F set nama misalkan yang belum ada tuh fakultas hukum contoh ya. Nah, udah ya. Terus kita panggil fakultas DAO implement, oh ini new objek sebagai objek. Kok nggak mau titik, oh iya bisa insert. Nah, ini buat input F sama dengan nanti di main-nya input data. Oke, sebelumnya kan baru 3 ya. Nah, tampil data kita taruh di bawah.
Jadi setelah di input ditampilkan kan? Oke, untuk tampil datanya cukup ini aja deh. Nggak apa-apa kan? Atau masukin kode juga boleh. Get kode. Satu lagi, tanggal input. Tanggal input. Nggak dibuat ya. Berarti kurang satu. Oke, kita bikin satu. Kalau kita nambahin, nggak usah deh, nanti aja. Soalnya kalau tanggal tuh radaan, kalau di JDBC agak kurang mendukung ya. Nanti khusus yang menampilkan tanggal kita pakai Spring aja. Pakai Spring JDBC. Oke, berarti kode sama nama aja dulu. Terus kita running. Data berhasil di. Oke. Nambah nggak? Nambah kan? Berarti berhasil ya. Kemudian contoh update data. Misalkan kita update mau merubah kedokteran jadi peternakan. Contoh ya. Privat static void ubah data. Bebas sih namanya. Terus fakultas F sama dengan new fakultas. Kita ubah F set kode fakultas. Tadi itu kedokteran FKD ya. FKD jadi FE misalkan. Jadi ekonomi aja deh. Set nama fakultas jadi fakultas ekonomi. F sama dengan new fakultas ekonomi. Ya, implement titik up. Oh ya, ini yang fakultas kedokteran tuh ID yang keberapa? Kita cek di sini. Soalnya tadi nggak ditampilkan ID-nya ya. Kedokteran itu ID ke-10 ya. 10. Berarti kita masukin dulu ID-nya, ID fakultas yang ke-10. Gitu kan? Oke. Harusnya kedokterannya nggak ada ya, ganti ekonomi ya. Ubah. Paham ya? Cara kerjanya dulu paham ya? Data berhasil diubah. Oke, ada ekonomi. Ya, kedokterannya hilang ya. Nah, ini kan kedokteran nih tadinya kita execute twing. Nah, jamnya berubah. Ih, jamnya kok ngaco ya? Jamnya ngaco sih. Makasih. Ini jamnya 14.51. Oh, input yang kemarin-kemarin. Oh, ini khusus untuk input aja, update-nya nggak berubah. Nah, yang ini input hari ini kan? Sama. Ya udah, tapi kita nggak bahas inilah. Nanti aja ya. Oke, artinya untuk input data sama tampil data sama ubah data udah bisa ya. Nah, sekarang kita satu lagi, contoh hapus data. Ini sama fakultasnya. Misalkan kita mau hapus data fakultas ID yang keberapa nih? Nggak
ada 9. Misal 11 lah. Escape ya. Oke. Harusnya awalnya itu ada berapa data? 4. Kalau kita hapus 1 jadi 3. Oh, ini nggak usah. Oke, yang penting ini untuk konsep dasarnya ya. Ini konsep dasarnya dulu. Oke, harusnya ID yang ke-11. Ada yang 11, ID yang ke-11 itu harusnya H ke H ke H. Oke. Ya, hilang ya escape-nya ya. Berhasil. Ya, selanjutnya kita akan coba membuat CRUD dengan tampilan GUI atau Graphic User Interface. Jadi sebelumnya yang tes CRUD kita sudah berhasil ya. Ini sebagai contoh atau konsep bagaimana cara kerja untuk menampilkan data, ya, input data, kemudian ubah data dan tampil data. Baik, langsung saja. Ini saya close berarti. Ini juga saya close. Ya. Selanjutnya kita bikin frame baru namanya frame fakultas. Oke. Untuk contoh tampilan desainnya bebas aja ya. Kalian bisa kondisikan. Ini namanya pengolahan data fakultas. Ini bebas, Tahoma boleh, Time News Roman boleh ya. Posisi di tengah. Kode fakultas. Kode fakultas. Pakai apa? J text field. Kita kasih namanya teks kode fakultas. Ini tingginya kita samain dulu. Sorry. Height. Ini kita bisa copy pakai Ctrl D. Nggak usah ngambil dari sini, kita pakai Ctrl D. Nah, tinggal ganti aja nama fakultas. Kita ganti teks nama fakultas. Ya. Ini kita bisa main ke right ya. Oke, kemudian kita bikin button tambah. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Button tambah. Kalian boleh ngambil yang apa? Boleh cara tadi Ctrl D atau ngambil dari sini boleh ya, bebas ya. Ini apa tadi? Bah. Hapus.
refresh. Gak panas? Hangat? Oke, tambah kita lihat inspektornya di sini. Nah, ini inspektor ini kita bisa melihat di sini ya, properties inspector. Kita bisa rubah juga di sini change variable name. Ya, kenapa kita ubah namanya supaya memudahkan? Kalau jabatan 1, jabatan 2 kan nanti susah. Ya kan? Apalagi kalau timnya tim programmer kan, kerjanya bareng-bareng dengan rame-rame kan. Terus apa lagi? Ya, ini kurang lebih aja ya. Terus ada cari data. Reading, write. Pakainya text field aja. Kemudian yang terakhir kita tambahkan komponen jtables. Silih yang nggak terlalu gede. Kita ganti dulu namanya tabel data saja ya. Nah, misalkan ini barisnya kurang tinggi, kalian bisa cari di sini row. Row itu kan baris. Row height. Misalkan row height-nya 22. Nah, jadi agak tinggi kan? 100. 22 aja cukup ya. Pernah kejadian soalnya saya kan buatin aplikasi ya. Yang makanya udah sepuh gitu. Gedein lah tulisannya kecil-kecil banget, jadi saya gedein semua. Jadi mengkondisikan aja. Itu tulisannya kecil banget, saya nggak kelihatan. Tolong gedein, jadi digedein semua tulisannya. Jadi yang makainya yang punya toko. Jadi saya waktu itu bikin program aplikasi toko. Nah, yang punya tokonya udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. Tapi dia mau belajar gitu kan. Luar biasa kan? Oke, untuk desain sudah. Mau belajar pakai aplikasinya ya, bukan belajar ngoding gitu. Oke, selanjutnya kita mulai mengimplementasikan source code-nya ya. Oke. Oh ya, ada yang kelewat. Sebelum kita implementasikan, kita buat tabel model dulu ya. Fakultas tabel model. Nah, ini kita coba preview dulu ya. Pakai Nimbus misal. Nah, ada ya, sesuai ya. Kita akan buat lagi kelas baru. Ya, 8 menit berlalu. Fakultas tabel model. Apa mau Indonesia aja tabel gitu ya? Tabel model.
Soalnya tadi tabel data ya, tas tabel model. Ini penting dibuat supaya datanya masuk ke sini kan, ya kan? Ya, langsung aja kita buat implement. Oh, bukan implement ya, extend ya. Bedanya extend sama implement tuh, kalau extend dia ngambil kelas yang sudah ada. Kalau implement ambil kelas yang bikinan sendiri. Abstrak tabel model. Langsung saja semua ya, karena gini bikin videonya ngulang. Langsung aja ya, diselesaikan. Kita buat dulu membuat header tabel. Oke, misalkan di tabelnya itu ada nomor, terus kode fakultas, terus nama fakultas. Gitu ya? Cukup ya? Oke, terus kita mau menampilkan seluruh data di tabel. Pakai list kemudian menampilkan seluruh data. Langsung aja menampilkan seluruh data. Public void set data. List atau data boleh, list juga boleh. Nanti di sini this titik list. Nah, this titik listnya ngambil yang ini sama dengan list yang ini ngambil yang ini variabelnya. Jadi beda ya. Walaupun namanya sama, ini lokal, ini variabel lokal, ini variabel global. Ya, variabel global itu berarti di atasnya ini apa? Bisa dipanggil di dalam metode-metode. Di luar metode maksudnya. Nah, ini khusus yang ini. Ada warnanya ya. Kemudian sesudah menampilkan seluruh data, menambah data pada baris tabel. Menambah data pada baris tabel. Misalkan namanya add fakultas. Ini kita kasih variabel f, fakultas f. File table row insert. Min 1 min 1.
Kemudian merubah data pada baris tabel. Di dalamnya ada integer index sama fakultas. List titik set index f variable row update index, index. Kemudian menghapus data pada tabel. Public void remove fakultas integer index. List titik remove index, terus fire table row remove ya, nggak ada sih fire table row delete atau remove, delete. Oke, terus satu lagi, mendapatkan data pada baris tabel. Mendapatkan data pada baris tabel sesuai ID yang dipilih. Public fakultas get fakultas Oke. Nah, kemudian baru untuk get row count-nya mengambil jumlah kolom dari tabel. Return list titik size. Nah, row count untuk mengambil kolomnya return header length. Length itu ya ngambil kolom, jumlah kolom ya. Switch kolom index. Ini pemilihan masuknya ya. Default return 0. Cache 0. Cache 0 kita akan mengembalikan nilai row index itu nomor. Ya, ini nomor. Untuk nomor cache yang pertama return list titik get kode fakultas. Nah, untuk yang data ketiganya atau case 2-nya nama apa? Oke. Dan satu lagi public string get
column name int column. Ini kasih override, ini return header column. Oke, sudah selesai untuk tabel model. 9 menit. Oke, selanjutnya kita buat variabel global privat di sini ya, di frame fakultas, privat fakultas tabel model. Terus privat fakultas DAOIM, misalnya DAOIMPL. Ini nama sih bebas ya. Terus privat fakultas. Oke. Selanjutnya kita buat judul sama posisinya di tengah. Buat judul aplikasi, berarti set title. Namanya pengolahan data fakultas. Oke, ini saya ngebut aja ya. Jadi langsung dicobanya nanti kalau udah selesai semua. Posisi di tengah. Posisi di tengah, set location relative to 0. Oke, kemudian kita buat privat void reset untuk ngereset data, privat void tampil data, menampilkan data di tabel, privat void pilih data, memilih data di tabel, seperti itu ya. Oke, untuk reset kita bisa pakai teks kode fakultas titik set teks, boleh set teks 0, boleh set teks titik 2. Ini 0. Boleh juga pakai titik 2. Titik 2 seperti ini ya. Oke. Terus nama. Oke. Terima kasih. Selanjutnya set teks. Terus cari data. Di sini ada yang semester 5 ya? Oke. Nanti saya ajak jalan-jalan di Universitas Telkom. Hah? Oh ya, siap. Yang di Bandung ya? Ini 5 sama 7 soalnya. Nanti ya, kalau dapat lagi.
Button tambah set enable true. Oke. Kemudian menampilkan data dari database. Tabel model titik set data. Oke. Tampil, ini kenapa? Oke, terus di sini kita tambahkan reset tampil data sama pilih data ya. Reset tampil data, pilih data. Sekalian aja untuk yang pilih data, tabel data titik get selection model. Berarti ini videonya harus selesai hari ini ya. Tugasnya kan biar dikerjain. Ya kan tugas kemarin videonya ngeblank itu hitam kan? Ya. Loh kok gini? At least listener, benar nggak ya? At least get selection model, at least selection listener, new list selection listener. Oke. Ya, di Palueceng kita tambahkan select tabel ya. Nah, select tabelnya kita buat dulu. Variabel pilih baris pada tabel. Get selected row if selected tidak sama dengan -1, maka integer convert row index to model.
Oke, ini untuk select tabel ya. Nah, kita bisa coba jalankan dulu aja ya. Oke, sudah tampil ya. Nah, ketika kita select, tabelnya sudah ada. Sudah bisa. Tinggal nanti refresh. Ya. Jadi pilih datanya sudah bisa. Selanjutnya membuat CRUD dengan tampilan GUI Graphic User Interface. Nah, di sini kita akan klik 2 kali tambah ya. Di tampilan desainnya ada tambah, ada ubah, ada hapus, ada refresh. Oke, klik 2 kali tambah. Nah, kita bisa buat prosedur misalkan simpan data. Kemudian misalkan di simpan datanya kita perlu adanya inputan dari kode fakultas, oke, mengambil dari kode fakultas titik get text, motong spasi, kemudian string nama fakultas. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan prosedurnya ya. Untuk simpan data. Privat void simpan data. Nah, di sini kita kasih string kode fakultas, inputan parameter maksudnya. Nah, nanti kita panggil ulang. Ya. Kemudian kita panggil kelas fakultas. Oke. Seperti ini untuk menyimpan ke database. If F tidak sama dengan 0, artinya jika F-nya terisi semua fakultasnya, maka simpan data. Oke. Selanjutnya ubah data ya sekalian. Biar kita nanti bisa, atau kalau kita mau coba running dulu boleh. Kita running dulu aja.
Oh ya, mohon maaf ini SAMPP-nya belum dinyalakan ya. Server database-nya belum dinyalakan. Baik, kita coba nyalakan dulu. Oke. MySQL kita nyalakan. Ini Apache juga kita nyalakan buat ngecek database via phpMyAdmin ya, melalui web browser. Tunggu sampai warnanya berubah hijau ya. Atau yang penting kan ini kita udah jalan ya MySQL, tapi tetap sih ini butuh localhost-nya ya. Kita coba dulu aja. Oke, sudah bisa. Nah, kita coba fungsikan refresh dulu ya. Fungsikan refresh dulu. Klik 2 kali, refresh-nya. Kita bisa panggil reset ya. Reset. Reset sama apa? Oh, reset udah ada. Reset tampil data. Mungkin tampil data aja. Ya, contoh tampil data. Misalkan FAI, Fakultas Agama Islam. Tambah. Sudah bisa. Nah, cuman kita coba refresh dulu. Nah, ini nggak bisa diklik. Ulangi ya. Oh, pas klik yang keempat error ya. Di select tabel ya. Di select tabel kita cek apakah ada kesalahan. If selected tidak sama dengan -1, ya tadi itu ada error di select tabel ya. Errornya di sini. Oh, ini salah. Ini bukan convert kolom tapi convert row. Convert row index to model. Ya, seperti ini. Oke, kita mungkin sekalian aja untuk yang ubah ya. Jadi tadi ada kesalahan di sini. Kita akan coba klik ubah. Bikin
prosedur ubah. Nah, kita bisa panggil ubah data. Kita buat di sini privat void ubah data. Integer selected masih sama dengan tabel data get selected row. Kemudian kita panggil if selected tidak sama dengan min 1, artinya dipilih integer index sama dengan tabel data titik convert row index to model. Untuk kode fakultas kita bisa cek langsung di sini. Untuk nama fakultas juga sama. Kemudian kita bisa membuat validasi dulu ya. Tadi yang simpan data juga belum, nanti bisa buat validasi dulu. If kode fakultas titik is empty, maka C option pen titik show message dialog this kode fakultas masih kosong. Title-nya kita kasih judul warning. Nah, kemudian untuk nama fakultas, nama fakultas masih kosong. Else kita bisa isi fakultas titik set kode fakultas fakultas.
update fakultasnya, bisa juga seperti ini. Nah, nanti untuk fakultasnya, if fakultas tidak sama dengan 0, artinya terisi semua, maka tabel model diisi set fakultas seperti ini, kemudian reset. Baik. Nah, nanti yang untuk simpan juga kita buat validasi dulu ya di sini. Nah, kita bisa buat validasi. Ini saya taruh di sini. Jadi kalau ada yang masih kosong, berarti harus kasih validasi inputan dulu. Seperti itu. Oke. Untuk ubah udah, untuk tambah data udah, kemudian hapus sekarang ya. Untuk hapus data, misalkan kita kasih nama hapus data. Privat void hapus data. Ini sama menggunakan ini. Yang hapus data menggunakan select tabelnya dipilih dulu ya. Kemudian saya buat fungsi dulu, fungsi boolean konfirmasi. Komponen parent, kemudian string judul, kemudian string pesan. Untuk yang konfirmasi kita bisa return mengembalikan nilai fungsinya ke konfirmasi J option pen titik yes no option sama dengan J option pen titik show confirm dialog. Parent atau kita ini ambil yang 4 ya. Parent pesan judul kemudian J option pen yes no option. Nah, nanti di sini konfirmasi yang tadi itu diperlukan if konfirmasinya dihapus ya. Ini this, kemudian ada hapus data fakultas misalkan. Judulnya hapus data fakultas. Pesannya apakah yakin akan data ini, gitu kan? Nah, gitu. Kemudian
Ya, seperti ini. Nah, kalau ia yakin fakultas, oke sebentar, ini salah. Fakultas sama dengan tabel model titik get fakultas indeks DAO titik delete fakultas. Kemudian nah ini kan posisi kalau dipilih. Kalau belum dipilih berarti tambahkan L C option pen titik show message dialog please pilih data yang akan dihapus. Judul warning. Ininya C option pen titik warning message. Ya, seperti ini. Baik, kita akan coba ya. Ini sudah semua untuk CRUD GUI-nya, kita tinggal mencoba. Nah, misalnya ini saya ganti 002 Fakultas Maritim. Ubah. Oke, berhasil diubah. Ya, kemudian saya mau hapus misalkan FE. Apakah data ada berarti tidak jadi, kalau tidak dihapus data berhasil dihapus. Oke. Cuman harusnya data berhasil dihapus reset ya. Di sini. Nah, di sini harusnya reset tambahkan. Oke. Coba lagi. Kode fakultas masih kosong. Oke, misalkan nih FE. Nama fakultas masih kosong. Motif fakultas ekonomi. Hanya saja tadi sudah data fakultas masih kosong, tidak request fokus ya. Ini harus saya tambahin. Ini ada misalkan kode fakultas masih kosong. Nah, berarti kita harus request fokus. Teks kode request fokus. Bisa request fokus in window. Begitu juga dengan nama. Ya, seperti itu. Nah, tinggal kita akan coba untuk yang cari ya. Kita cari data, dia langsung ketemu. Oke, kita coba cari. Baik, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mencari data ya dulu. Nah, di sini kita bisa buat fungsi privat void cari data.
Kemudian kan filter tabel. Nah, kita kerjakan dulu yang filter tabel ya. Jadi untuk ketika kita nyari data di sini langsung ketemu ya datanya yang ada di tabel. Untuk filter tabel, if di sini ada string text if text titik trim titik equal ignore dengan kosong. Kalau kosong maka diisi tabel source tabel row sorter. Nah, di sini kita panggil tabel model. Kemudian tabel data titik get row sorter titik set row filter null else sama cuman nanti yang nulnya diganti. Ini sama, cuma ini nulnya diganti. Jadi row filter titik regex filter. Ini kita kasih kode kemudian plus text. Oke, seperti ini. Nah, yang untuk cari datanya, berarti kan di sini ada cari data ya. Cari datanya kita panggil tabel row sorter dulu. Sama dengan misalkan sorter sama dengan new tabel row sorter model. Kemudian ada tabel data titik set row sorter sama dengan sorter. Teks cari data titik get dokumen. Nah, ini mah nyari datanya berdasarkan yang ada di tabel ya. Add dokumen listener, new dokumen listener. Ya, seperti ini.
langsung ya. Kemudian di sini kita panggil filter tabelnya, teks cari data titik get text titik trim. Nah, ini kita panggil semua di sini, insert, update, remove, sama change. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba ya. Kita akan coba jalankan. Ini nggak dipakai, remove aja. Oke, kita coba nyari data ya. 002. Oke. FE maritim. Baik. Itu saja tutorial untuk create, update, read, update, dan delete ya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Tutorial JDBC Java Database Connectivity Dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.